Right. Thank you. Cukup nih. Ya. Good morning. Selamat pagi semuanya. How are you doing? Great. Masih ngantuk? Sudah lapar? Lapar firman? Ya, hari ini kita akan makan pagi sama-sama. We will feed and we will drink from Him. Kita akan makan dan kita minum dari Dia sendiri. Amin. Dan saya percaya bahkan minggu-minggu ini mungkin kalau ada teman-teman yang mungkin lagi kering, lagi lapar, jangan feel guilty teman-teman. Maybe you miss a few devotionals, mungkin lupa renungan atau bagaimana. Kalau engkau lapar, harusnya engkau tidak feel guilty. Kalau engkau lupa minum dan kehausan, tidak seharusnya engkau feel guilty. Tetapi harusnya engkau feel, apa yang harusnya engkau rasakan? Lapar dan haus. Waktu engkau lapar dan haus akan kebenaran itu, maka engkau akan dipuaskan dengan luar biasa. Amin. So, syarat dan kondisi itu tidak ada. di dalam GBC, di dalam when we approach the Lord, waktu kita mendekat kepada Tuhan, waktu kita menghadap kepada Tuhan, tidak ada syarat, tidak ada ketentuan lagi. Kalau mau dibilang syarat cuma satu, kamu lapar, kamu haus. Kalau kamu merasa kelaparan, kamu kehausan, silakan makan, silakan minum, freely you are given. Amin. Freely you shall receive. So, teman-teman, kita akan lanjutkan serinya dari minggu yang lalu. Untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan serinya about the well, kita minum dari sumur kehidupan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. So, saudara bisa dapatkan the first series, the first part, nanti ada di online sermon atau di dalam CD atau is it in DVDs too? In DVDs too. Wow. So, saudara ketahuilah bahwa I'm really blessed today by the praise and worship team. Siapa di antara saudara di sini yang diberkati dengan praise and worship hari ini? You can feel ya. Kalau saudara yang mengikuti kita bersama-sama perjalanan kita dari awal, you can feel the anointing itu bertambah. I really am proud of Pastor Fedri. Our worship pastor. Worship pastor. Dia dari orang Batam, dia dari Batam, asli Batam, lahir di Batam, tapi dia datang ke Jakarta, dia merantau, tapi dia menemukan kasih karunia di tempat di Jakarta, di mana katanya sekejam-kejamnya Ibu Tiri tidak sekejam ibu kota, katanya di tengah kekejaman ibu kota dia menemukan kasih karunia. While he is wandering in the wilderness. So I'm blessed by the praise and worship. Saya diberkati sekali dengan praise and worship-nya. Saya merasakan bahwa Tuhan ingin kasih anointing yang luar biasa untuk our praise and worship team. Our praise and worship team. You guys are not saudara-saudara ini yang ada di praise and worship team ini bukannya orang yang biasa-biasa loh, You usher in, engkau membawa suatu atmosphere of Jesus. Yaitu yang apa yang mereka persiapkan sih? Mereka tidak mempersiapkan skill mereka. Apa yang mereka persiapkan bukan hanya skill mereka. Saya koreksi ya, bukan hanya skill. Skill penting nggak? Penting. Tetapi lebih daripada itu, they're preparing Jesus. Karena worship is about Jesus. Waktu kita mendengar kata worship pertama kali itu, yaitu pada saat Abraham mempersembahkan anaknya. Itulah kata worship pertama kali. Pada saat itu korelasinya adalah Abraham mempersembahkan anaknya Ishak sama dengan Tuhan memberikan anaknya yang tunggal kepada kita semua. So it's all about Him. Worship is all about Jesus. Amin. So satu hari nanti kita akan mengadakan praise and worship event. Just praising and worship Him and just enjoying. Okay, saudara-saudara, kepingin? You really want it? So we're gonna Fed ya, kita akan bersama-sama, kita akan organize it together and kita just spend it, kita just lavish, okay? Kita mau spend just untuk puji-pujian dan penyembahan. There's no such thing yang bilang waste. There's no such thing yang kita bilang oh ini terbuang dengan sia-sia. Sama seperti perempuan yang memecahkan pualam berisi minyak narwastu, orang bilang it's a waste.
itu adalah hal yang sia-sia. Ini harusnya uangnya bisa dibagikan untuk orang-orang miskin. Tapi kata Yesus, orang miskin selalu ada padamu, tetapi dia sendiri tidak akan ada bersama-sama dengan mereka. So perempuan ini melakukan hal yang tepat. Dia waste it on Jesus. The best thing in your life that you can do, apa yang saudara-saudara bisa lakukan yang terbaik dalam kehidupanmu adalah waste your life on something yang very valuable, untuk sesuatu yang sangat-sangat berharga. Saudara, siapa yang paling berharga di dunia ini? Jesus. Siapa yang paling berharga di surga? Yesus. Jesus is the most precious thing. My precious. It's not the Lord of the Ring, but truly He is the precious one. He is the most precious of all. Amin. The darlings of heavens crucified. Dia itu adalah namanya the darling ya. The darling itu yang paling berharga, yang paling dicintai di surga itu. Dia mau turun ke dunia ini. You know that kita kemarin ini kita sama-sama nonton Nobar. Oke, Nobar, Son of God. Oke, well, kalau saudara, gimana pastor gitu ya? Menurut pastor bagaimana gitu? Well, I think although there are so many error, banyak yang error, termasuk yang mainin Tuhan Yesus kayaknya rada error gitu ya. Soalnya saya lihat Tuhan Yesusnya kadang-kadang itu suka kesambet gitu, kaget-kaget sendiri di tengah-tengahnya. But you know, it's no problem. As long as even the unbelievers can watch the movie, you know, kita appreciate orang yang membuat movie-nya dan bisa memberkati jutaan orang di seluruh dunia. We appreciate the workers and the producer semuanya, you know. Dan nanti ada lagi movie Noah. Belakangan ini banyak movie-movie yang temanya itu, you know, religious they call it, okay. Saya nggak tahu kenapa, but it's like there is ada suatu kehausan karena orang mungkin udah bosen gitu dengan tema-tema yang biasa. They're searching dan puji Tuhan untuk beberapa orang-orang yang di-inspired, you know, yang diinspirasi, yang mungkin mendapatkan ilham dari the scripture, dan mereka membuat movie after movie. So you guys, untuk saudara-saudara yang mempunyai talents in arts, in entertainments, in whatever area yang mungkin saudara-saudara tahu dalam bidang dunia seni, dunia hiburan, saudara-saudara, you are blessed. Even in the marketplace, you are blessed. Oke, karena saudara-saudara juga membawa terang bagi mereka yang ada di dalam kegelapan. Okay, so I'm really blessed by the movie, especially waktu awal ya, you know, dia portrayed from the eyes of John, dari matanya Yohanes. In the beginning was the word, dan diakhiri dengan Yohanes juga gitu. You know, I think that's something yang berbeda ya. Itu biasanya kita akan melihat dari Injil Lukas, dari kelahirannya Tuhan Yesus gitu. Tapi ini dilihat dari matanya John, dari matanya Yohanes, yaitu Yohanan, murid yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan saya percaya ini adalah the message untuk kepada kita semua, that you know, it's all about His love for us. For God so loved the world. Jadi saudara-saudara kalau bilang karena Allah mengasihi kita semua, nggak tepat loh sebenarnya. Yang tepat adalah karena Allah begitu mengasihi kita semua. Wow, so love. So itu harus penting sekali. So love. Artinya saudara pun mau mengenal bagaimana cara Tuhan mengasihi kita, saudara nggak akan pernah mengerti. You will never understand how big, how wide, how deep. You will never ever understand. Saudara tidak akan pernah mengerti betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa lebarnya kasih daripada Tuhan itu sendiri. Amin. Itu doanya Rasul Paulus. Dia doanya bukannya supaya dia bisa mengekspresikan cintanya pada dia, tapi supaya kita bisa memahami. Supaya kita bisa memahami. After kita mulai tasting, mengecap yang namanya kasihnya dan menerima daripada kasihnya, now saudara bilang, He can do, dia itu sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang dapat engkau pikirkan maupun doakan. After and only after you experience the love of Christ. Amin. Saudara, sekarang ini kita akan lanjutkan ya. Coba kita buka sama-sama Kejadian 26. Bisa nanti tolong dicari di sana, Kejadian 26 ayat yang ke-17. Jangan teruskan ya.
Jadi setelah kejadian dengan Abimelek, waktu itu kejadian 26 ayat 17 sampai 18. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Oke. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Saudara ketahuilah bahwa waktu itu Ishak itu, dia itu punya inheritance, punya warisan. Warisannya itu apa? Salah satunya itu sumur. Menarik ya. Orang warisannya itu apa? Kambing, domba, harta benda. Ini warisannya itu properti yang namanya sumur. Nah, dulu itu orang kalau ketemu sumur dinamain. Kalau di sini orang kan gitu ketemu sumur, ada yang masih menamai sumur di sini? Kali dinamain, danau dinamain, sumur ada yang namain? Gak ada. Nobody name. Karena saudara hidup di tanah yang banyak airnya. Coba saudara hidup di padang pasir. If you find an oasis, itu adalah sumber daripada kehidupan satu-satunya. When there is no water, there is no life. Water equals life. Water equals life. Siapakah sumber daripada kehidupan itu? Jesus. That's why, ergo, saya akan menyimpulkan bahwa sumur sama dengan Yesus. Amin. Jadi kita bisa lihat itu adalah satu sumber. Tapi sumur itu ada dua. Ada sumur yang berair dan ada sumur yang tidak mengeluarkan air. Sumur yang tidak mengeluarkan air itu namanya pit. Oke? Atau lubang. Lubang yang isinya tanah doang. Kalau sumur udah tidak mengeluarkan air, itu sama aja percuma, betul? It's no use. Because orang gali sumur untuk dapetin air, bukan untuk dapetin tanah. Kalau orang mau lihat sumur, ada sumur yang nggak dapetin isinya tanah, itu digunakan untuk sebagai apa, tau nggak? As a trap atau sebagai penjara. So when you're in a pit, you feel like in a pit. Saudara jatuh ke dalam satu lubang, saudara mungkin berasa kayak saudara udah terjebak, terperangkap, dan akhirnya saudara nggak ada air, dan saudara akhirnya terpenjara di sana. Saudara tergantung kepada orang yang menyelamatkan dirimu. Someone must take you out of the pit so that you will be free. Yesus, dia turun ke dalam the pit of hell, the pit of the darkness, the pit of the death, to pull you out kepada terangnya yang ajaib. Dan saudara sekarang sudah out of the pit. Don't fall into the pit again. Jangan saudara merindukan pit. Oke? Saya demen gitu ya, berada di dalam terkungkung bersama-sama gitu. Saya ada TV di dalam gitu ya, nonton drama Korea dan makan kuaci. Saya ingin menyendiri di dalam. Please don't, oke? Kesendirianmu itu menyebabkan kau tambah kering. So, I'm getting ahead of myself, but saudara, ketahuilah bahwa kalau saudara lagi sedih atau saudara lagi merasa down gitu ya, kadang-kadang saudara berasa kayak jatuh kejeblos dalam satu lubang yang tidak berair. Oke? Nah, saudara tahu kalau yang namanya air itu pasti banyak hewan atau banyak ternak, pasti banyak orang. Biasanya kalau ada air, disitulah dibuat kota. Atau dibuat, pertama bukan kota lah, dibuat suatu desa, satu komunitas, itu dibuild around water. Oke? The water, ini air ini sumber kehidupan ini, well ini, sumur ini juga menggambarkan gereja Tuhan. Di mana ada kehidupan di sekitar gereja Tuhan. There is life. Nah, kalau gerejanya tidak ada kehidupan, we must question, is it a well or a pit? Tetap ada pulpit namanya. It can pull you out of the pit or pull you into the pit. Pit ini. Jadi ada dua ya, tahu ya? Jadi ada lubang itu ini bisa kejeblos masuk atau justru kamu dibebaskan keluar. So the ministry of no condemnation adalah ministry yang membebaskan, that will pull you out of the pit. The pit of your condemnation, the pit of your despair, the pit of stress, the pit of failure.
Saudara mungkin merasa gagal, saudara mungkin merasa fail, saudara mungkin dalam keluarga you have everything but you still feel empty, dan saudara rasanya itu nggak puas, it can be that you are in a pit di mana tidak ada air. When there is water, there is always life. Dan kalau itu airnya itu tambah lama tambah penuh, tambah lama tambah penuh, tambah lama tambah penuh, itu nanti akan membual keluar. Itulah yang dinamakan a spring atau a fountain. Spring atau fountain itu adalah yang dinamakan mata air. Interesting ya, kenapa kok dinamakan mata air? Why? Nanti saya akan jelaskan. You know that the word spring atau fountain itu dari kata Hebrew, itu katanya itu ain. Ain. Ada yang punya nama Ain. Ciain. Ain ini artinya mata atau muka. The face atau the eye. Ain itu katanya itu ada mata ya, bentuknya kayaknya huruf Y, tapi di atasnya ada tul dua, itu kayak dua mata gitu. It's the eyes of God. Itu adalah mata daripada Tuhan sendiri, atau biasanya orang bilang itu adalah mata daripada the window of our soul. Tahu ya? Mata itu adalah jendela daripada jiwa kita, daripada hati kita. So whatever yang kita tahu, kalau kita mau lihat seseorang gitu, kita bisa kelihatan dari mana, apakah dia kering apa enggak dari matanya. You can see from the eyes. Matanya ada yang belok, ada yang sipit, ada yang sipit sebelah, ada yang matanya dibikin belok, ada yang punya bulu mata kayak Syahrini. Ulala, cetar. Well, mata nggak bisa digede-gede, nggak bisa dibikin-bikin, oke? When you see the eyes, you know the soul-nya orang itu dalam keadaannya seperti apa. So kalau soul-nya itu penuh dengan air, filled with the word, filled with the life, penuh dengan kehidupan, itu membual keluar, that's called the spring. Makanya Tuhan Yesus bilang, He is the well, dia itu adalah sumber daripada air itu. Seperti perempuan di Samaria, itu korelasinya kan dia ngomong mengenai sumur ya. Mengambil dari sumur, air mata air kehidupan itu. Tetapi kitalah itu adalah expression daripada sumur itu, karena dari sumur itu keluarlah mata air yang membual-bual. So yang membual itu artinya berkelimpahan ya, sampai keluar-keluar gitu loh, sampai kelebihan dan bisa membasahi banyak tanah yang ada di sekitarnya, memberikan kehidupan di sekitarnya. Tapi kita ini kadang-kadang merasa bahwa wah kok kering ya. Tahu nggak saudara, waktu saudara merasa kering, sometimes bukan masalah di mata airnya itu, airnya habis atau enggak. Airnya itu tidak akan pernah habis. The thing is, sometimes itu airnya itu bukannya habis, tapi ada di kedalaman. Kalau lagi musim kemarau, airnya itu lebih dalam. Nah, ini nanti saya akan bicara. Dia ini berbicara bahwa Ishak ini pergi dari Abimelek, dia keluar dari istananya, dari areanya Abimelek. Abimelek waktu itu kan dia kan bilang katanya istrinya itu ini kamu nggak boleh ambil istrinya lah gitu loh. Dan akhirnya istrinya itu si Ribka itu dikira adiknya kan, dikira kan orang-orang mengira ya kan, tapi ketahuan bahwa si Ribka itu sedang bermesraan dengan si Ishak. Setelah itu Abimelek bilang sama orang-orang, siapa yang mengganggu orang ini nanti akan dihabiskan. So diprotek, karena si Abimelek itu belajar dari papanya, dari orang tuanya. He learn not to do the same mistake again. Tapi Ishak nggak pernah belajar dari bapaknya. Ishak mengulang kesalahan yang sama. Dia bilang dia adiknya, oke? Nah ini begitu terjadi seperti ini. Dan akhirnya si Ishak menabur di tanah Gerar itu, dan dia bertambah kaya, makin lama makin kian kaya, tambah lama benar-benar menjadi kaya. Oke, yang minggu lalu saya khotbahkan. Nah, setelah itu dia pergi dan dia itu menetap, dia itu berkemah. Berkemahnya di mana? Di lembah yang namanya Gerar. Nah, saudara kalau bisa lihat nih sama-sama ya. Coba next, ada gambarnya. Saudara lihat di sana? See, that's the valley. Ini disinyalir letaknya di Gerar. Now, you can see, itu tuh tadinya itu kalau dinamakan lembah. Lembah itu di sana itu bilangnya wadi. Wadi itu jadi sungai yang jadi kering, akhirnya jadi lembah.
Jadi lembah itu bukannya lembah yang kayak kita harapkan, lembah yang berair, yang ini lembah yang subur gitu, bukan. Tapi lembahnya itu tuh sebenarnya dari sungai yang jadi kering. Nah, in life kadang-kadang kita melihat bahwa kita menerima nih dari sungai yang luar biasa. Wah, kehidupan. Wah, kayaknya anointing gampang banget, favornya gampang banget. Begitu nggak ada favor, begitu mengering rasanya ya, kayaknya nggak ada favor, mengering. Akhirnya kita bilang, wah, kayaknya grace doesn't work for me. Kasih karunia udah nggak bekerja dalam kehidupan aku. Is there any water in this area? Yes, there is. Masih ada airnya. Biarpun sungainya kering, di bawahnya itu ada sungai yang namanya sungai bawah tanah. Nggak bisa dilihat oleh mata kita. That's why kita nggak bergantung kepada pengalaman maupun experience maupun something. Kalau orang misal bergantung kepada healing atau bergantung pada apa, ya gue ngeliat ini bisa disembuhkan. Ada orang bilang, yang ini percaya sama Tuhan nggak disembuhkan, gitu loh istilahnya. Yang satu nggak, kayaknya nggak itu percaya tapi disembuhkan. Saudara berada di tanah yang sangat berbahaya sekali. You're talking from experience. We always have to talk from the truth. Kebenaran janji Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan itu ya dan amin. Saudara kalau berpijak kepada itu, saudara selalu berpijak kepada tanah yang tidak pernah bisa digoyangkan, tidak pernah bisa digoyahkan sama sekali. Tapi pada saat saudara bergantung kepada apa yang saudara alami, then your experience will go back and forth. Saudara akan bingung, kadang-kadang kok ada, kadang-kadang kok nggak ada. Saudara akan kebingungan. Dan pada saat kering, saudara bingung, dan akhirnya saudara bilang, gak ada lagi berkat. No more blessing. Katanya under grace, kok nggak ada berkat? Katanya under grace, kok nggak sembuh-sembuh? You are on dangerous ground. I'm healed because Jesus said, by His stripes I am healed. Buktinya dia sudah mati di atas kayu salib dan itu cukup bagi kehidupanku. Enough for me. Amin. It's all about Jesus. Saudara boleh melakukan treatment apa aja. You can do whatever vitamins, you can take whatever medicine you can take, but the healing comes from the Lord. Bukan dari hal yang natural, saudara-saudara. Oke? Tuhan bisa menggunakan sesuatu yang natural, it's gonna be naturally supernatural or supernaturally very natural. Amin. Jangan merendahkan Yesus sampai di level, kalau gitu Yesus sama dengan pengalaman. No, don't. Karena Jesus is not about experience. He is the way. He is the life. He is the truth. Bukan He shows the way ya. Dia nggak menunjukkan jalan. Dialah jalan itu sendiri. Dialah kehidupan. He is the life. He is the water. Saudara waktu ngambil dari air itu, saudara ngambil dari kehidupan. Jangan settle for anything less. Waktu saudara lihat ini ya, dia menetap di lembah yang namanya Gerar. Lembah ini surprisingly kelihatannya subur loh. There's a lot of tanaman. Tapi itu kayak nggak ada air. Don't you think bahwa kalau misalnya nggak ada air kayak begitu, tuh tanaman bisa numbuh? Nggak mungkin kan? Berarti ada di bawah. Jadi airnya itu, akar itu terus menerus masuk ke bawah, terus menerus masuk ke bawah. That's when you tap in to drink. Waktu saudara datang ke GBC, waktu saudara datang pada hari Minggu, you drink from the water. Saudara tahu saudara belum keluar dari masalahmu, tapi saudara keep drinking, keep drinking, keep drinking, keep drinking, keep feeding from Jesus. Makan terus, makan terus, makan terus. It will give you the strength. Akan memberikan kamu kekuatan dan memberikan kamu itu kelegaan supaya saudara bisa menjalankan hari demi harimu from Monday, Tuesday, Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu. Jadi saudara nggak kekeringan dan nggak kelaparan. You need to keep drinking, keep drinking, keep drinking. Don't feel guilty, saudara. Jesus itu udah nggak pernah lagi condemn kalian karena kalian, wah ini nggak renungan nih, wah ini ketahuan nih nggak suka puasa. Lihat aja tuh, makannya kayak begitu. Don't look at me. Banyak orang liatin, iya kok Yudi tambah lama kok tambah. Well, saya cuma tahu ya, bahwa we are more than an overcomer. Kita ini overcomer. That's right. Jesus has overcome the world. Dia ini telah mengatasi dunia ini. Tahu nggak siapa orang yang sudah mengatasi? Yesus. Dan seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. So,
kita juga adalah an overcomer. Loh, mana problemnya belum overcome kok. Loh, kondisi seseorang yang menjadi overcomer itu bukannya tergantung apa yang kamu achieve, tetapi statusmu, yaitu sebagai anak, you are an overcomer. Your position, your posisi itu tidak mengubah apa yang istilahnya, apa yang kau sedang apa yang kamu sedang lakukan, apa yang kamu sedang alami, itu tidak mengubah your state, tidak mengubah your status. Your state never can shake your status. Nah, hal itu seperti itu, kita ini masih merasa bahwa kita nggak bisa overcome. Those who overcome adalah seseorang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Siapa di sini yang sudah diselamatkan? Siapa di sini yang sudah menerima kehidupan kekal itu? Yes, you are an overcomer. Kita tahu nggak? He who overcomes by what? Di kitab Wahyu dikatakan dia yang telah menang itu menang karena apa? Because of the blood, karena darah daripada Tuhan Yesus sendiri, and because of the testimony, kesaksian. Your testimony testify not about you. Kesaksianmu bukannya bersaksi mengenai engkau, tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupanmu, kesaksiannya mengenai Dia. So a real testimony bukannya mengagungkan kepada diri sendiri, gua dulu begini ya, gua begini ya, dan akhirnya gua bisa mengatasi. That's not a testimony. That's a boasting on yourself. We boast only on Jesus Christ, none other. Kalau engkau bisa melakukan hal itu, engkau nggak perlu Tuhan Yesus. Saya sering mendengarkan testimoni yang banyak ngomong diri sendiri, habis itu testimoni dibawa gitu kemana-mana, dari gereja sini ke gereja sini. Saya dengar kok kesaksiannya sama. It doesn't bring me life. Tapi kalau seseorang bilang I cannot, ini bukan saya, this is Jesus, I cannot, saya nggak bisa. You boast only on the cross of Jesus Christ. Amin. Now kita terusin ya. Nah, dibilang gini ya. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Saudara tahu nggak? Zaman dulu Abimelek itu sudah bikin janji dengan Abraham. They make an oath, buat suatu sumpah. Sumpahnya adalah kamu sama aku jangan sampai saling perang-perangan. Oke? Dia bikin perjanjiannya di kota yang namanya Beersheba. Saya udah minggu lalu saya udah kasih tahu ya. Sumur itu bahasa aslinya BR. Oke? Beer atau bor, dari asal kata bor. Bor itu artinya membuat lubang. Terus sama dengan bahasa Indonesia, oke? Buat lubang. Oke. Membuat suatu diguratkan atau dibor, ditusuk gitu, oke? The pierced one is Jesus Christ. Waktu ketusuk Tuhan Yesus, dia itu mengeluarkan darah dan air. You know, bahwa waktu dulu, ini saya loncat-loncat dikit ya. Ada the mysticism, Jewish mysticism, tahu nggak? Jadi orang Yahudi itu punya kepercayaan atau punya mistik bahwa mereka itu apa yang mereka dengar dari nenek moyang mereka itu mereka juga tulis. Yang mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Do you know, pertama kali ya, saya ini berdasarkan dari Jewish ya, mereka punya pengalaman ya, oke? This is not in the Bible, but waktu Musa itu pertama kali orang Israel minta air, bener kan? Orang Israel minta air, dan akhirnya Musa apa? Dia pakai tongkat, kan 2 kali kan minta air kan? Yang pertama kali minta air itu dipukul kan? Gunung batunya dipukul. Gunung batu itu melambangkan siapa? Tuhan Yesus. Waktu dipukul, Jesus was struck once, yang keluar darah dan air. Waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, waktu itu dia terakhir sebelum dia waktu dia bilang it is finished, aku menyerahkan, now in your hands I will offer my spirit, Father. Setelah itu dia menundukkan kepalanya dan ditusuk, dan itu keluar darah dan air. Perbuatan manusia yang paling jahat dibalas dengan cinta kasihnya, darah dan air. The worst thing that human can do, hal yang paling buruk, you know, yang menyalibkan dia itu, you know, it's not just the Roman, you know, it's all the world. The sin, dosa kept him there,
And he hang on until it is semuanya selesai dibayar. All his wounds, dia punya luka semua itu adalah tebusan kita semuanya. Every stripes, every strokes, that is your ransom. Itu adalah tebusanmu. Nah, itu saudara-saudara, jadi waktu di struck, ternyata yang keluar dari rock itu, ceritanya orang Yahudi itu bukan air doang, tapi juga darah. Wow, zaman dulu itu mereka menurut the Jewish people. Jadi pertama kali dipukul, keluarnya bukan air doang, tapi air dan darah. Berarti it speaks bahwa benar-benar gambaran di Old Testament, oke, bukan di Old Covenant ya, tapi di Old Testament, perjanjian lama itu, di kitab-kitab perjanjian lama itu adalah Jesus, the New Covenant hidden. Oke? Tetapi the New Testament itu adalah the Old Covenant atau revealed. Oke? Jadi the Old Testament revealed. Jadi waktu zaman dulu itu tuh ada Tuhan Yesus itu ada di setiap step. Waktu kita melihat Tuhan Yesus dalam setiap step dalam pembacaan kita di perjanjian lama, you are getting the water. You are getting the food. Kalian mendapatkan makanannya. Karena the whole Bible is all about Jesus. Semuanya mengenai Tuhan Yesus, teman-teman. It's not about anything else. Saya udah bilang kan kepada guru sekolah minggu terutama, kalau misalnya ngajarin mengenai Daud gitu ya, jangan mengajarkan bagaimana Daud itu berani, bagaimana begini. Ajarkan bagaimana Daud itu, dia itu karena Tuhan Yesus, karena Tuhannya dia bisa. Karena Tuhannya dia sanggup melakukan segalanya. Oke? If not because of his God, not because of Yahweh, dia itu nggak ada apa-apanya. He's just a shepherd boy. The same with all of us. Jangan mengagung-agungkan bahwa Daud itu lebih daripada kita semua. No, he's just an ordinary man. However, David is a prophet. Dia itu melihat sesuatu di masa yang mendatang. Berbahagialah orang yang ditutupi pelanggarannya. Daud nggak pernah ditutupi pelanggarannya. Buktinya dia itu habis berzina dengan Bathsheba. Namanya juga Bathsheba. Ya kan, lagi mandi gitu ya. Oke, itu akhirnya anaknya mati loh yang pertama. Tuhan spare nggak dia? No, anaknya tetap mati, tapi anak yang kedua itu hidup. So it was tempered by mercy. The Old Testament, the Old Covenant, udah ditempered itu saudara. Amin. Oke, kita terusin aja kalau nggak maju-maju. Oke. Nah, jadi dalam kekeringan pun. Dalam lembah yang kering, lembah Gerar itu. By the way, Gerar itu artinya apa? Memamah biak. Memamah biak itu adalah to meditate. Oke? Kita merenungkan firman Tuhan, kita kunyah firman Tuhan. Oke? Sometimes we stay, kita tetap bertahan dalam lembah yang kering. In whatever state you are, dalam apapun yang kau sedang alami, jangan kau lari-lari trying to escape. You try escaping where? Oke, saudara pergi kemana-mana pun, saudara mencoba untuk mencari di sana sini. Saudara kalau memang kering akan tetap ngalamin itu istilahnya kekeringan unless you tap in. Saudara mulai tap to the real water. Karena dimanapun, bahkan di tempat yang kering pun, kalau saudara ngebor itu keluar air. Oke, nah dikatakan di sini ya, dalam kekeringan dia itu berbuah. Nah, kita lihat ya bahwa Oke. Nah, kenapa saya juga bilang kayak gini? Tuhan Yesus itu berkata di Yohanes 4 ayat 13 sampai 14, ada nggak di sini? Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Saudara bisa ngelihat ya bahwa waktu kita mengalami kekeringan, bukannya masalahnya itu masalah yang kita lihat, tetapi our soul sebenarnya yang ngalamin kehausan. Our soul ini always searching for water. Waktu tubuh fisik kita mencari makanan untuk supaya kita nggak kelaparan, supaya kita kuat, tapi jiwa kita, yang namanya jiwa itu rasanya haus. Jiwa kita itu cuma bisa dipuaskan oleh satu orang saja. Dibilang orang yang minum air yang natural. Dalam artian, setiap sumur itu punya konten sendiri-sendiri.
The content bahkan daripada air itu bisa buat orang itu kadang-kadang itu sakit kalau sumbernya salah. Kalau sumbernya benar-benar oke, itu akan membuat kehidupan. Jadi yang namanya sumur itu juga kita mesti hati-hati. Sometimes waktu kita ngambil dari firman Tuhan, ada sumur yang kelihatannya banyak airnya, ada kelihatannya itu punya firman Tuhan, tetapi sebenarnya tidak ada kebenaran di sana. There's no anointing there. Itu bukan daerah yang benar-benar daerah yang menyegarkan kita, tetapi cuman berasa segar sebentar, habis itu kita berasa haus lagi. Sometimes the water, air itu mungkin aja air dalam kita bisa menikmati mungkin daripada apa yang ada ditawarkan oleh dunia. Ya, saya gampang aja. Saya suka nonton film. Jangan lihat saya kayak begitu. Saudara-saudara juga banyak. Not only me. But I don't like Korean drama. I'm sure I don't like Korean drama. Sometimes I watch movie to satisfy. Just untuk to satisfy. I love to watch movie. Waktu saya nonton movie, selesai, kayaknya kok udah habis ya. Kayaknya kepingin nonton lagi. Habis ini apa next? Habis ini apa next? After movie. Bisa habis nonton bioskop nih, pulang nonton lagi. It never satisfies loh. Itu nggak pernah memuaskan saya. Saya nggak pernah istilahnya, oh kayak gitu tuh supaya apa? Oh supaya capek kok, habis itu bisa tidur dengan enak. Nggak enak juga. Karena apa? Jiwa kita itu nggak terpuaskan. Our soul itu nggak terpuaskan. Atau ada yang mungkin mencari kepuasan itu dengan hangout. Just hangout. Hangout after hangout. Begitu sampai rumah, kesepian lagi. You can be with a lot of friends, but you're still lonely. Yeah. Ada yang mencari kepuasan dalam bekerja. Minggu bekerja, Senin bekerja terus. Kerja. Oke? Nggak peduli uangnya berapa, pokoknya kerja. I love working. After a while, tetap kering. It never satisfies. Other than Jesus, never satisfy. Dan akhirnya, kalau udah kering, lama-kelamaan kita bilang, I can do it kok. I can walk like this. Dan kita mulai membohongi diri kita sendiri. We put layers. Kita mulai taruh itu namanya permukaan demi permukaan, topeng demi topeng. Why? Supaya orang lain nggak melihat bahwa kita ini sebenarnya sedang berusaha untuk look good, tetapi sebenarnya isinya kita lagi kekeringan, tapi kita nggak pernah jujur. And God really doesn't want that. Dia itu paling nggak suka yang namanya kemunafikan, hipokrisi. I love my wife. Saya begitu mengasihi istri saya karena dia itu begitu terus terang sama saya. So open, so raw, so belak-belakan, apa adanya. Begitu, blung langsung gitu katanya. Kalau menurut istilah kita, blung telanjang langsung, semuanya kelihatan. Di hadapan Tuhan, paling bagus itu telanjang, itu semuanya kelihatan. Jangan berusaha ditutup-tutupin. Kalau ditutup-tutupin sama Tuhan dicopot-copotin semuanya. Why? Kenapa kok Tuhan copot-copotin? Supaya dia bisa deal directly with you without clothing. Untuk yang sudah dewasa ya. Seks no good with clothing. Jangan mikir, not really that good with clothing, okay? God wants to peel every layers. He wants to contact you directly. Udah jangan mukanya kayak begitu, you know. When you think about sex tuh jangan mikir yang apa gitu. Sex is holy, It was given by God. Seks itu kudus, itu diberikan sama Tuhan. Tapi kita ini diselewengkan, dicampurin sama si iblis. Jadi nggak bener. Okay? Sex in the context of marriage, it is the most holiest thing. It is the best expression in marriage. Jadi waktu in love, waktu in as a family, as a husband and wife, mereka telanjang satu sama yang lainnya. I'm learning to do that. Gak semua orang bisa harus begitu semuanya terbuka. Sometimes it takes time. Yesus pun dia juga sabar. Bahkan dengan perempuan Samaria, dia itu sabar banget. Dia itu ngomong, masih perempuan Samaria ini masih sombong banget. Dia bilang, siapa kamu Tuhan? Kamu ngambil dari sumurnya Yakub.
Kamu nggak punya ember. Tuhan Yesus bilang kalau kamu minum dari air ini kamu nggak akan haus lagi. Tapi saya udah nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Itu sombong banget gitu loh istilahnya. Kamu kan menyembah, orang Yahudi itu menyembah di gunung yang lain gitu. Terus tapi Tuhan Yesus bilang, dia pretelin lagi gitu loh. Dia bilang, satu saat gak ada semua orang yang menyembah di gunung itu maupun di gunung ini, tetapi semuanya akan menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Talks about the inside, not about the outside. Jangan ngomongin yang di luar melulu. Saudara yang lagi pacaran, ngomongnya kalau mengenai service melulu. Udah deh, kalau udah sampai beberapa tahun kayak begitu melulu, tinggalin aja. Hah? I'm serious. You never talk about the deep stuff. Once you enter marriage, saudara begitu kebentur dengan masalah, you cannot talk the deep stuff. Dan saudara akan be in trouble. It might be bahwa mungkin waktu saudara mengalami hubungan itu, it's only surface. You dare not to go inside, to go deeper. Saudara nggak pernah deal dengan isu sebenarnya. When you don't deal with the real issue, dan waktu benar-benar waktu jadi marriage, waktu married itu, you will deal with the deep issue and you're not ready for it. Dan saudara banyak problem, banyak pernikahan itu yang mengalami perceraian itu bukannya waktu belakang-belakangan gitu, enggak, awal-awal. Survei membuktikan awal-awal pernikahan, the first 1 year, itu is the worst. Itu semuanya merasa, wah, gue baru tahu ternyata dia kayak begini. Yang sebelumnya ternyata screensaver. Bagus, buka jut, wih, real. Digeser mouse-nya langsung kelihatan semuanya. You know. Ya, saudara-saudara, ketahuilah ya bahwa we crave the real thing. Our Lord crave the real thing. Sewaktu saudara nggak dapatkan the real thing, you know, saudara akan tetap kehausan. You need the real thing, oke? Saudara bisa baca knowledge segala macam buku-buku itu bisa mengenyangkan saudara dalam tanda kutip, mengenyangkan sebentar. Your minds, your emotion mungkin tergugah sebentar. Banyak buku-buku inspiratif kok. Banyak buku-buku yang dijual di Gramedia lah, di Times Bookstore lah, Periplus lah. You know, it's all over. Banyak buku-buku yang kelihatannya adalah sumber daripada sumur kehidupan. It seems like itu menginspirasi saudara, tapi habis dibaca tetap aja kita nggak merasa puas. Karena apa? It's only inspiring your soul, never your spirit. Nggak pernah deal with your spirit. Saudara mungkin berasa, oh good ya, ini good ya, wow ini bisa membangun saya. Tapi after a while, how can I do this? Saya nggak ketemu jalannya, I never find a way. Yesus tidak pernah memberikan orang minum, dialah air minum itu sendiri. He is the water of life himself. Dialah yang meminumi saudara, membuat saudara itu minum. Jangan nggak usah dipaksa ya, gitu ya. Sometimes kalau saudara itu jalan-jalan gitu ya, kalau memang aus gitu ya, saudara pasti akan nyari sendiri. Saudara kalau jalan di mall keausan gitu, saudara nggak usah disuruh, saudara akan nyari mana ya sumber ada jus mau minum apa segala macam, nggak usah disuruh kan? Ada yang memaksa saudara? Nggak ada kan? Mau minum karena apa? Aus. When you thirst, you will search for water. Amin. Now. Saya ingin mengatakan, ya ini belajar ya, kita belajar untuk membandingkan, okay, when we get why the water, saya harus bilang bahwa sumur ini juga mengenai doktrin. It's about doctrine. Doctrine of what? Doctrine of salvation. Mengenai about the grace, gospel, about the message. Why? Saya akan ngomong. Yesaya 12 ayat 2 sampai 3 ada nggak di atas sana? Yesaya 12 sampai 2 dan 3. What I can say is a doctrine, about doctrine of salvation. It's very important hal ini. Saudara-saudara kalau melihat the real well. Nah, ini dibilang ya. Oke. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Kata di sini, itu tuh keselamatannya itu banyak ya. By the way, kata keselamatan or salvation, itu dari kata Hebrew aslinya Yeshua.
So, waktu dibilang Allah itu keselamatanku, dibilang God is my Yeshua. Yesusku. Aku percaya dan dengan tidak gemetar. Percaya kepada Yesus itu tuh gampang banget. Dia akan membuat engkau benar-benar percaya, nggak membuat saudara menjadi goyang, nggak gemeteran. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Because God is your strength. Bukan Allah memberi kekuatan kepada kamu, Allah adalah kekuatanmu. Itu beda loh. God is your strength. Saudara merasa nggak ada persyaratannya kalau saudara ingin mempunyai kekuatan? Itu artinya saudara harus dalam keadaan lemah. So when you are weak, be joyful. Why? Because God is your salvation and your song. When you don't have any songs to sing, waktu dalam kehidupanmu kamu nggak even bisa nyanyi. Waktu dalam kehidupanmu kamu rasanya, how can I even sing? Enjoy. The Lord is your joy. The Lord is your song. Amin. Nah, saudara, dikatakan ia telah menjadi keselamatanku. Come again. Ia telah menjadi my Yeshua, my Jesus. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bahasa Inggrisnya, from the wells of salvation. Kalau kita ganti salvationnya dengan kata Yesus, the well of Jesus. Bukti ya, Bible explain the Bible. Jadi kita waktu ngelihat kayak begini, kita tahu this is about the doctrine of salvation. Salvation only comes by Jesus only by Jesus. There's no other way. Saudara mau punya well, the well is about Jesus. That's it. Baru saudara bisa mengalami kekuatan, baru saudara bisa mengalami yang namanya kegirangan, baru saudara bisa mengalami the true peace. It's from this well. Amin. Now, saudara, saya ingin maju lagi sedikit ya. Do you know that Filistin itu paling suka itu numpuk-numpukin tanah. Karena arti Filistin itu artinya wallowing in the dust. Artinya suka bergulingan di dalam tanah. Siapa yang suka makanannya tanah dan suka berguling-gulingan dan merayap di tanah adalah ular. The devil. So the devil just love to close your well. Iblis itu paling suka untuk nutupin sumurmu dengan tanah supaya nggak keluar air lagi. Jadi dengan cara sumurmu itu dikontaminasi. Basically kalau ditutupin tanah, kamu udah nggak bisa nemuin air itu kembali. Oke? Tapi apa yang dilakukan oleh si ini ya, waktu ini coba kita baca terus. Next. Di Kejadian 26 ayat 19 sampai 20. Kejadian 26 sampai 19 ayat 20 terus bisa. Nah, dikatakan ini, saya akan terus ya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. So, habis ditutupin, digali lagi sama si Ishak. Jadi waktu Abraham bikin perjanjian dengan Abimelek, waktu itu dia bilang, Abraham pernah menyesal. Di Kejadian 14, Abraham itu pernah menyesal gara-garanya Abimelek itu melanggar perjanjian. Dia itu merampas namanya sumur. Sumur itu dirampas sama Abimelek. Itu zamannya Abraham. Nah, kejadian Ishak ini terulang lagi. Jadi dia udah bikin sumpah loh. Abimelek sama Abraham telah bikin sumpah. Sumpahnya dibikin yang di kota yang namanya Beersheba. Artinya the well of seven oaths. Jadi sumur 7 perjanjian. Karena yang dipersembahkan adalah 7 anak domba betina. Waktu itu dipersembahkan sebagai tanda kayak bukan down payment ya, kayak kwitansi bahwa kamu nggak bakalan gangguin sumurku. Tetapi ternyata Abimelek dia melanggar. Orang-orang Filistin itu disuruh nutupin sumur. Tahu saudara kalau tutupin sumur, basically you cannot live there. Ini pelan-pelan mau diusir. Karena apa tahu nggak? Karena kalau Ishak menetap di sana, basically Abimelek kelihatan jeleknya. Karena apa? Ishak makin lama makin kaya, Abimelek kelihatan kirenya. Bener ya? Kalau kelihatan miskinnya, intinya Abimelek berasa nggak secure. Nanti lama-lama dia bisa diakuisisi semuanya sama si Ishak. Jadi ditutupin semua sumurnya. Padahal setiap sumur udah dikasih nama. It has been named. Every promise of God itu ada namanya. The promise yang dulu dari Abraham, warisan daripada Abraham,
all the doctrines, all the teachings, itu tuh berusaha tutupin terus sama si iblis, ditutupin terus dengan kasih keadaan. Coba aja lihat, kamu bilang kamu belajar dari sini, mana buktinya, mana hasilnya, kasih lihat, gak ada kan airnya, kering kan. Nah, tetapi hamba-hamba Ishak menggali kembali di lembah itu, mereka mendapati air yang berbual-bual. Kemudian apa tahu nggak? Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Nah, ini dia nih. When you hold on, waktu saudara tetap bertahan dan saudara benar-benar just receiving. Keadaanku memang kayak begini, tapi I'm keep receiving. Nah, ada orang yang akan berusaha bertengkar dengan kamu. Wah, nggak bener tuh doktrinnya. Ini pasti doktrinnya salah nih. Ini pasti ngaco nih. The gospel of grace ini bikin orang bikin dosa tambah banyak nih. There will be people yang akan ngomong kayak begitu. There will be people yang akan oppose you. Sama seperti di sini ya. Dikatakan, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. See, there will be a contention. Esek itu artinya itu pertengkaran, perkelahian, persaingan, atau suatu oposisi. Oke? Pertama kali orang menerima akan the doctrine of grace, pertama kali mereka itu akan bilang, ini nggak bisa nih, kayak gini ini nggak jalan nih, you know. Kemudian yang lain bilang, hati-hati lu, nanti salah, nanti kamu kebablasan, grace-nya kebablasan nanti gitu, oke? Dan itu akhirnya menimbulkan satu oposisi dan kita jadi ragu-ragu di sini, oke? Tetapi apa yang dilakukan oleh si Ishak? Nah, Ishak ini nggak suka berantem balik terus habis itu diusir, enggak, dia bikin sumur lagi. Very easy, you know. Dia ini orangnya peacekeeper banget. Makanya Ishak ini terkenal adalah si penggali sumur. Bukan si gembala sapi, si penggali sumur. Si gembala domba itu Daud. Tapi si penggali sumur itu Ishak. Ishak talking about us juga. Ngomong mengenai kita. Sometimes people oppose you. We are the children of promise. We are the God's beloved. And people oppose you. Amin. Banyak orang juga oppose saya. Waktu bilang, nggak bisa kok. Kayak ginian kalau terus menerus. Wah, lu nanti bisa kebablasan kok. Kalau lu kebablasan, lihat tuh gitu. Habis itu dikasih lihat tuh kan, bener kan orangnya kayak gini. Tuh kan nggak ada hasilnya, nggak ada buahnya. I really appreciate orang-orang yang sudah bersaksi, memberikan kesaksian. I know bahwa Tuhan keep His promises. Bahwa even dalam kasih karunia, dibanding dalam hukum Taurat buahnya cepet men. Hagar itu cepet banget, langsung hasilkan Ismail. Dalam berapa tahun jebret langsung jadi. Tapi Ishak itu sampai Abraham gak ada kuatnya sama sekali itu. That's it, baru Ishak lahir. Amin. Nah, di sini dikatakan yang kedua ya, Kejadian 26 ayat 21 sampai 22. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Nah, step kedua, Ishak menamai sumur itu Sitna. Oke? Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tahu nggak Sitna itu artinya itu adalah hatred, accusation atau penuduhan. Kamu dituduh, kamu ngajarin sesat, kamu dituduh. Jadi kalau iblis itu nggak bisa nyerang kalian punya doktrin, dia akan menyerang karaktermu. He will oppose your character. Dia akan bilang, oh memang orangnya kayak begini sih, orangnya kayak begitu sih. Dihancurin karakternya. Sitna itu dari kata Satan juga. Asal katanya itu dari Satan. Satan adalah si penuduh, the accuser of the brethren. Saudara tahu nggak? Orang pertama kali dengar the word of grace, biasanya pertama kali itu oppose. Kayaknya enggak deh, bukan buat gue deh kayak begini deh. Ini ngaco nih. Abis itu yang kedua, gue benci banget nih sama orang-orang yang kayak begini nih. Wah, kebablasan banget mereka. Terus yang ketiga, mereka akhirnya menerima. They receive it with gladness. Why? Di sini ya, setelah ia pindah dari situ, dikatakan menggali sumur yang lain. Tetapi sumur ini mereka tidak bertengkar. They don't fight. Sumur ini dinamainya Rehobot. Bukan robot ya, Rehobot. Oke. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu
di negeri ini. You know, when he give the space, the wide open space, it means dia itu mau include semua orang. Jangan saudara oppose, wah ini masih law, ini masih grace, ini masih law, ini udah grace, ini masih law, ini udah grace. No, jangan ditunjuk-tunjuk seperti itu, saudara. God is very inclusive. Dia itu nggak mau ngejudge orang sana sini. As long as we receive Jesus, we are all under grace. Amin. So nggak usah berantem, jangan berantem. Begitu di-oppose, gali sumur aja yang lain. Berantem lagi, gali sumur yang lain. Okay, you still keep digging. Okay, digging for the word of truth. Kalau saudara sudah menerima Tuhan Yesus, yang menggali sumur siapa? Yesus sendiri. He is the one who dug the well. Saudara tahu nggak gali sumur itu capek? Wah, berantakan men gali sumur. Kalau ada yang pernah tahu ya, yang biasanya kalau di Jakarta Selatan tuh banyak kan orang kan gali sumur tuh. Saya lihat, wah, dirt everywhere man. It's so messy. But when you struck water man, langsung itu air itu keluar dan kamu itu akan mendapatkan air free. Puji Tuhan yang ada di gereja, yang ada di Jakarta Selatan. Water is free. Water overflowing gitu yang ada di Jakarta Selatan. Nah, waktu itu, setelah itu biasanya after that itu dibikin yang namanya tembok kan, dibikin tembok supaya nggak nyemplung, orang nggak kecemplung kembali. Oke, so ini saudara, waktu saudara kita lagi pertama kali mendengarkan the doctrine, sometimes kita fight, and then later on kita diserang karakternya. Stay cool man, keep calm man, and keep digging, keep drinking. Karena one day kalian tidak akan bertengkar kembali dan Tuhan memberikan kelegaan kepada kita semua dan memberikan buah. He gives you fruits after fruits after fruits. Ini loh, ini Ishak ini berbuah-buah, ada di tempat yang kering, men. At last come to Rehoboth. Amin. Now, dari situ ia pergi ke Beersheba. Nah, ini saya mau gali sedikit dari satu tempat yang lain, oke? Kejadian 16 ayat 1 sampai 14. Ada di sana? Saudara tahu nggak the first mention about well ini ada di mana? Ini kejadian 16 ini. Mengenai siapa tahu nggak? Mengenai waktu Abraham itu mengusir Hagar. Hagar diusir 2 kali ya. Yang pertama, Hagar melambangkan apa? The law, ya kan? Hukum Taurat. Benar ya? Oke. Waktu Hagar, nggak ada ya di sana ya? Kejadian, bukan kejadian 16 ya? Ada ya? Oke. Kejadian, oh iya benar-benar, that's right. Jadi waktu itu Abraham, dia akhirnya dia married dengan Hagar, dia istilahnya tidur dengan Hagar supaya menghasilkan anak Ismail, ya kan? Dan waktu itu Sarah diolok-olok sama Hagar, karena apa? Ternyata dia punya anak lebih cepat. Nah, sometimes people under grace pasti diolok-olok. Dia bilang, mana tuh buahnya? Mana dong? Nggak ada buahnya kan? Nih, kayak kita nih, cepet, langsung ngandung. Ya kan? Setelah itu, tahu nggak apa yang dilakukan? Abraham ditanyain sama Sarah. Kan Sarah yang nyuruh ngambil kan? Iya kan? Sarai. By the way, Sarai dulu. Itu the domineering one. Oke? Orang yang suka mendominasi. Terus si Sarai bilang sama Abraham, Abraham, lu tuh ngambil Hagar aja. Kamu tuh ngambil Hagar aja. Tapi habis terjadilah namanya drama Korea itu. Nah, ternyata si Hagar menghasilkan anak. Sarah malah dibilang, gua sekarang diejek-ejek. Terus Abraham bilang apa tau nggak? Perbuatlah apa yang kamu suka. Ya udahlah. Akhirnya Sarah menindas Hagar. Oke? Habis ditindas, dia akhirnya bilang, Tuhan, dia teriak-teriak kan istilahnya. Tahu nggak langsung ngapain? Kabur dia, keluar. Hagar keluar. Dan dia keluar di ayat yang ke-7 apa? Pasal yang ke-7. Dikatakan, lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Nah, arti kata Syur bukan Syur gitu, bukan. Syur itu artinya tembok. Sometimes people, waktu kita masih berada di bawah hukum Taurat ya, kita ini masih kuat, kita yang bilang, gua nggak mau gitu ya mengenai apaan tuh mengenai grace, gua kabur lah, terus ketabrak tembok, jeder di padang gurun yang namanya Syur. Comes out to the wilderness.
Oke, ketemu tembok, jebret, sure. Oke, setelah itu dia itu Tuhan itu ngomong, tahu nggak apa yang Tuhan ngomong? Saya kira aku akan memberikan kepadamu kelegaan, aku akan memberikan kepadamu itu kelepasan, kamu akan beranak cucu banyak. No, dia bilang balik ke nyonyamu, ditindas lagi. Why God? That is not fair. No, sekali lagi, this is not about Hagar, apakah dia bertahan atau enggak. This is about a typology. Artinya, law must submit under grace. Hukum Taurat itu selalu di bawahnya kasih karunia. Nggak pernah hukum Taurat di atasnya kasih karunia. Selalu di bawahnya. Oke? Now you can see the pictures. Bahwa Tuhan itu pun is from the word of God. Tuhan masih kasih anak nggak tetap? Tetap akan dikasih anak. Ismail itu tetap lahir dan dia akan menghasilkan keturunan yang banyak sekali. But law must go back and be submissive under grace. Grace is always principle, saudara-saudara. Over all. Amin. Yesus itu lebih tinggi daripada Musa. Yesus itu datang, dia membawa kasih karunia yang berkelimpahan. Karena kasih karunia-Nya, kita ini bisa semuanya dibebaskan, bukan karena melakukan hukum Taurat. Kalau zaman dulu kita melakukan supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Sekarang saudara-saudara, saudara itu sudah menyenangkan hati Tuhan karena apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupanmu. Amin. Now, yang menarik, nah katanya kemudian Hagar menamakan, ini ayat yang ke-13 ya, 14. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu, ini Hagar yang namain ya, dengan sebutan engkaulah El Roy. Tuhannya Roy. Roy ada di sana. Bukan, Roy itu artinya Allah melihat ya. Sebab katanya bukan di sini kulihat dia yang telah melihat aku. You are the God who sees. Artinya Allah yang melihat senantiasa. Perbuatanmu buruk, perbuatanmu nggak buruk, dimanapun engkau berbuat, Tuhan melihat. Dalam hukum Taurat, Tuhan melihat perbuatanmu. Jadi kalau kamu mau dilihat semua, sampai ke kecil-kecilnya, kamu nggak akan kelewatan. Makanya waktu engkau berada di hukum Taurat, engkau akan kepentok tembok terus. Pasti kepentok tembok terus, karena apa? Semuanya kelihatan. Selidiki aku. Kamu akan diselidiki. Ya kan? Pujilah aku Tuhan. Ngeri loh. You want God to test you? You think you can, huh? Berat lagi. It's so hard karena Allah melihat apa yang kamu lakukan. Allah melihat semuanya. Matanya itu sampai nembus sampai ke dalam-dalam semuanya. God who sees. In the law, God sees. Tetapi saudara, nah dikatakan di sini, sebab itu sumur tadi, nah ini the first well ya, was called well, therefore the well was called Be'er Lahai Roy. Oke, letaknya antara Kades dan Beret. Nah, sumur itu dinamakan Be'er Lahai Roy. Lahai Roy itu dikatakan adalah Lahai itu it's a noun di mana dikatakan bahwa the living one, orang yang hidup. Jadi sumur di mana Allah yang hidup melihat kita. Oke? Sumur di mana Allah yang hidup selalu melihat kita. The well of the living one who sees me. Letaknya antara apa? Kades dan Beret. Kades itu kekudusan. Kados. Beret itu adalah pengagungan. Jadi Tuhan di tempat yang kudus dan yang agung, matanya selalu melihat, matanya itu selalu kudus. In the law, there is no such thing as setengah kudus, ini kurang kudus, nggak ada. It's holy. Everything is holy. Semuanya matanya itu perfect, nggak ada cacat, nggak bisa, kamu nggak bisa. Semuanya bakalan ditelanjangin sama Tuhan. Whenever that you think that you can do it under the law, think again, because God sees everything. Dan Tuhan itu mata Tuhan kudus. Di dalam kasih karunia, Yesuslah kekudusan kita. So when God sees us, dia melihat Yesus semuanya sampai dalam-dalamnya diperiksain. Tuhan Yesus itu diperiksain luar dan dalam, dan ketemunya adalah kudus. That's why we are holy, because we are in Him. Let this be a good news for you. Mata Tuhan tidak lagi menyelidiki, menjelajahi engkau lagi, tapi dia menyelidiki Yesus dan diketemukan Yesus itu kudus.
Amin. Nah, kejadian ini percaya apa enggak, ketemu lagi nanti di zamannya orang Israel di padang gurun. Setelah keluar dari Laut Teberau, setelah keluar dari Laut Merah, tahu nggak Laut Merah waktu itu adalah lambang daripada bahwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada tiang awan, tiang api, kemudian dia melewati laut, yaitu adalah baptisan. Oke, dia keluar, langsung begitu keluar, itu tuh nah ini, Kejadian 15 ayat 22 sampai 27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Shur. Back again to padang gurun Shur. Why? Ya kan? Karena orang Israel ini keras kepala. Mesirnya masih belum hilang dalam jiwa mereka. Mesir adalah lambang daripada perbudakan. Mereka masih seneng, pikirannya masih diperbudak. Mereka masih komplain. By the way, Baswe, sebelum hukum Taurat diberikan, mereka ini semua masih under grace. Waktu keluar dari tanah Mesir, mereka itu keluar karena Paskah, karena domba, ya kan? Mereka tidak keluar karena kekuatan mereka sendiri, just because karena mereka disuruh mempersembahkan yang namanya anak domba. That's why they go out. Oke, anak domba Paskah. Jadi mereka keluar dari tanah Mesir, dikejar-kejar, pingin balik ke Mesir lagi, pingin ditindas lagi di Mesir. Tapi Tuhan menunjukkan kuasanya. Waktu mereka bersungut-sungut, pernahkah Tuhan menghukum mereka? Nggak pernah. Nggak sekalipun Tuhan menghukum mereka yang bersungut-sungut. Bersungut-sungut bukan sekali, 2-3 kali mereka bersungut-sungut, nggak dihukum. Think again. This is the dispensation of grace. Ini kasih karunia yang luar biasa sekali. Jadi mereka keluar ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapati air. Saudara yang sedang dimabuk oleh asmara, apabila saudara sudah putus cinta, saudara jangan jalan-jalan ke padang gurun, karena saudara tidak akan mendapatkan air di sana. Pergilah mendekat kepada sumur, karena disitulah terhadap mata air kehidupan. Jangan bilang, I really want to quit, ini pastor, gue mau quit dulu gitu ya, gue mau quit dari semuanya gitu ya, I don't want to come to church gitu ya. Please, saudara, waktu saudara menjauh dari gereja Tuhan, saudara berjalan di padang gurun. Saudara tambah jalan, saudara pinginnya beristirahat jangan di padang gurun, gak ada air. You rest in the well. Keep in the fellowship of the people. Sama-sama apa? Disinilah ada kehidupan. Saudara meskipun dalam keadaan sakit hati, kecewa, segala macam, campur aduk di sini. Aduh, sakit hati gue. Aduh, mungkin gue baru mutusin. Aduh, gue baru diputusin. Still, sometimes you feel bitter. Coba kita lihat. Sampailah mereka ke Mara. Dan mereka marah-marah sama Tuhan di sana. Bitter kan? Mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu. Again, is this about water? Minum air di Mara karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamain orang tempat itu Mara. Habis dapat doktrin grace, dapat grace message, ketemu masalah, diputusin cewek, marah-marah, bitter gue sama Tuhan. Kenapa? Favornya nggak ada sama gue. Apa Tuhan yang lakukan? Dikasih solusi, men. Dikasih air, airnya dikasih apa? Kayu. Kayu itu melambangkan dari the cross. The cross menyebabkan air itu menjadi manis. God can cause. Tuhan bisa menyebabkan situasi yang menyebabkan engkau kepahitan di turn around menjadi situasi yang membuat engkau menjadi sangat manis situasinya. Set up so beautifully sampai benar-benar manis airnya rasanya. Air manis loh, bukan air jadi tawar, manis. Oke? Ini bukan es teh tawar, es teh manis. Ya kan, mereka bilang, lalu bersungut-sungut bangsa itu kepada Musa. Ya kan? Nah, apa yang kami minum? Musa berseru, terus kemudian nanti saudara bisa baca sendiri. Dia kasihkan sepotong kayu, kemudian air itu menjadi manis. Setelah itu saya loncat ke ayat yang ke-27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Mereka nggak berkemah di Mara. They don't stop in that area. Mereka lanjut ke tempat peristirahatan yang sesungguhnya, yaitu Elim. Elim itu adalah pohon sebenarnya. Kata pohon palem. Pohon palem itu melambangkan Tuhan Yesus.
is Jesus himself. The cross. So waktu kita beristirahat, you lean on the cross of Jesus Christ. Amin. Dan kemudian di sana ada again water ya. Lagi hubungannya dengan sumur, 12 mata air. 12 mata air itulah Yesus. Karena apa? 12 adalah Tuhan punya God's government. Tuhan punya pemerintahan ada di sana. It's God's order. Itu adalah mata air yang ditunjuk sama Tuhan. 12 mata air dan 70 pohon korma. Pohon korma yang satu untuk makanan, yang satu untuk minuman, pohon korma untuk makanan. Makanan kamu itu dari apa? 70 pohon korma. 70 itu adalah 7 kali 10. 10 is the law. The perfection of the law is Jesus Christ. Perfection of the law. 70 pohon korma. You get the food, you get the water, and engkau berkemah di sana. You camp in there. Jadi waktu engkau sedang mengalami masalah, berkemahlah di Elim. You camp on Elim. Drink and feed from the word of God, from Jesus himself. Saudara dapat sesuatu di sini? You get something? Jadi kalau saudara harus berkeliling gitu ya, berkeliling jangan sampai tunggu nabrak tembok ya. Don't until you bump. Okay? Better before itu saudara langsung datang dan saudara makan. Keep eating, keep eating, keep drinking, keep drinking. Haleluya. Let's pray. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Begitu luar biasanya ya Tuhan. Kau memberikan kepada kami makanan, Kau memberikan kepada kami minuman ya Tuhan yang menyegarkan kehidupan kami. Thank you Jesus. Kau begitu luar biasa. Kau memberikan kepada kami sumur yang benar, sumur yang penuh dengan air yang menyegarkan kami. Bukan air, bukan mata air yang tidak ada airnya, tetapi sumur yang mempunyai air sehingga kami dapat membuah-buah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau begitu luar biasa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya merasakan bahwa banyak teman-teman di tempat ini yang mungkin rasanya dry. You feel like you are thirsty. You are just thirsty. Saudara nggak tahu mau minum dari mana, tapi you are so thirsty for your soul. Rasanya jiwamu ini kosong. The eyes is the window of the soul. Di mana engkau bisa minum dari air kehidupan itu, maka air kehidupan itu akan keluar. Bahkan di kitab Wahyu dikatakan,
I am the Alpha and the Omega. Siapa yang minum dari mata air kehidupan ini boleh minum dengan cuma-cuma. Dikatakan di kitab Wahyu, Jesus is still giving you drinks bahkan sampai di akhir zaman. Engkau telah memulai dengan keselamatan, the doctrine of grace. The Omega still with the doctrine of grace. Dia tetap memberikan kepadamu gratis, percuma. Tidak ada halangan bagi engkau untuk minum dari mata airnya. Everyone needs the water. Just drink up. Drink up. Soak in the water. Just soak in the water. Serap itu semua airnya. Just be filled with the water of His grace. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang menyegarkan kami dengan kehidupan-Mu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Soak in, soak in. Bagi saudara di tempat ini yang baru pertama kali mungkin mendengarkan tentang Tuhan Yesus atau belum pernah menerima apa yang dinamakan keselamatan, saya ingin berdoa bersama-sama dengan saudara agar saudara bisa minum dari air kehidupan yang sama itu. Saya akan memimpin saudara dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah mata air. Engkau adalah sumur yang tidak pernah kering. Engkau adalah air kehidupan yang tidak pernah membuat aku haus kembali. Aku mau minum dari air itu. Aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Aku mau minum dan minum dan minum sehingga aku menjadi tidak haus lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah mengampuni dosa-dosaku karena Engkau telah mati di atas kayu salib bagiku. Darah dan air mengalir keluar. Aku dibasuh oleh darah-Mu. Aku minum dari air kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku adalah anak-Mu. Aku ditempatkan kudus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thank you Jesus.